Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perancangan pembuatan website. Jadi judul kami di sini yaitu pembuatan website pencatatan laundry ikhlas. Kemudian kami dari kelompok 6 memiliki anggota dua orang. Yang pertama Irfan Afrialdi Simamora dengan NIM D02193334 dan Rustam D02193378. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama latar belakang. Menjamurnya bisnis laundry yang merupakan solusi perkotaan saat ini merupakan sesuatu yang tidak asing, mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat untuk terima beres pencucian pakaian, sepatu, spray, selimut, dan masih banyak yang lain. Dengan biaya yang cukup terjangkau mulai dari mahasiswa hingga karyawan kantor kini sering menggunakan layanan laundry untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka tanpa harus mencuci pakaian sendiri. Dengan hadirnya tempat laundry sangat memudahkan mereka dalam mencuci pakaian, dan hal ini tentunya sangat menghemat waktu. Seiring dengan menjamurnya usaha laundry, tentu semakin banyak transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mempermudah pencatatan transaksi, maka diperlukan suatu aplikasi laundry untuk mempermudah pengelolaan data pelanggan, transaksi, serta pengelolaan data laundry. Kemudian lanjut ke bagian B, yaitu pengguna sistem. Ini pengguna sistem pencatatan transaksi laundry ini hanya satu, yaitu admin atau pengelola, sekaligus owner, mengingat kebanyakan usaha laundry di Kota Majene masih kecil, dikelola oleh satu orang, dan karena ini hanya website pencatatan transaksi, maka kami belum menambahkan fitur untuk customer dan kasir. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagramnya. Pengguna di website kami ini adalah admin dan dapat melakukan login, mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi, mengelola laporan, mengatur harga laundry, dan mencetak nota, serta logout. Diagram activity diagramnya yang terdiri dari admin dan sistem. Yang pertama, admin memasukkan username, sistem menampilkan halaman admin. Salah. Kita lanjut yang keempat, activity diagram. Berikut adalah beberapa activity diagram dari sistem yang kami buat. Yang pertama ini activity diagram menu login. Tahapan pertama, sistem menampilkan halaman admin, lalu admin memasukkan username dan password. Jika benar, maka masuk ke halaman utama. Lalu ini adalah activity diagram untuk menu pelanggannya. Yang pertama, sistem menampilkan halaman admin, lalu admin memilih menu pelanggan dengan dua pilihan, yaitu memilih menu pelanggan dan pilih tab menu tambah. Setelah pilih tab menu tambah, maka sistem akan menampilkan halaman tambah pelanggan baru. Setelah itu, admin dapat menginput nomor, nama dan telepon serta alamatnya dan menyimpan. Setelah itu, pelanggan baru tersimpan di basis data sistem. Dan sistem menampilkan data transaksi.
Setelah itu, admin bisa menghapus data pelanggan serta mengedit data pelanggan atau update. Setelah hapus data pelanggan, maka sistem akan menampilkan data pelanggan tersimpan di basis data. Selanjutnya adalah activity diagram untuk menu transaksinya. Yang pertama, sistem menampilkan halaman admin, lalu admin memilih menu transaksi, dan ada juga pilihan untuk pilih transaksi baru. Setelah itu, sistem menampilkan halaman tambah baru, tambah transaksi baru. Setelah itu, admin menginput nama, berat, tanggal selesai, tanggal masuk, jenis pakaiannya, dan harganya. Lalu admin menyimpan. Setelah itu, sistem menampilkan transaksi baru tersimpan di basis data. Setelah itu, sistem menampilkan data transaksi. Lalu admin dapat memprint out invoice, menghapus data transaksi, edit data transaksi, atau mengupdate. Lalu sistem menampilkan data pelanggan yang tersimpan di basis data. Lalu activity diagram untuk menu laporannya. Sistem menampilkan halaman admin, lalu admin memilih menu laporan. Setelah itu, pilih filter laporan. Setelah itu, sistem menampilkan laporan laundry, dan admin pilih cetak. Setelah itu, sistem menampilkan laporan tercetak. Setelah itu, activity diagram untuk tidak usah. Lalu untuk activity diagram lookout sebagai berikut. Sistem menampilkan halaman dashboard, lalu admin memilih lookout. Setelah itu, sistem menampilkan halaman login kembali. Selanjutnya, ERD atau Entity Relationship Diagram atau relasi antar tabelnya. Di sini kami menggunakan 4 tabel. Yang pertama itu adalah tabel admin, yang kedua tabel pelanggan, yang ketiga tabel pakaian, dan yang keempat tabel transaksi. Tabel admin ini terdiri dari 3 variabel, yaitu ID, user, dan password. Tabel pelanggan terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Untuk tabel pakaiannya terdiri dari ID pakaian, jenis layanan, dan harga layanan. Di sini terdapat relasi antara tabel pelanggan dan tabel transaksi, di mana ID pelanggan sebagai primary key dan foreign key-nya, dan juga terdapat relasi antar tabel pakaian dan tabel transaksi, di mana ID pakaian sebagai primary key dan foreign key-nya, dan tabel transaksi ini terdiri dari ID transaksi, ID pakaian, ID pelanggan, tanggal masuk transaksi, nama pelanggan transaksi, harga transaksi, berat transaksi, tanggal selesai transaksi, dan status transaksi, dan juga dengan semua tipe datanya. Kita masuk ke
pembahasan mockup sistem. Yang pertama di sini tampil yaitu from login-nya, di mana from login di sini proses masuk untuk ke web dengan memasukkan identitas seperti username dan password agar bisa login ke website tersebut. Kemudian lanjut ke ketika sudah login, kita masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda ini memiliki beberapa menu, dan di antaranya ada menu pelanggan, kemudian transaksi, laporan, dan harga. Ini adalah tampilan berandanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke halaman pelanggan. Di sini ada halaman pelanggannya. Di sini ada nama. Di sini ada tercantum nama, nomor, serta alamat. Kemudian lanjut di sini untuk input data pelanggan baru. Ketika ada pelanggan baru yang mau laundry di sini, ya, kita masukkan di sini namanya serta nomor telepon dan alamatnya. Bisa kita input. Kemudian mengedit data pelanggan. Ketika ada, ini adalah tampilan edit data pelanggan ketika ada salah satu pelanggan kami datanya mungkin kurang tepat. Jadi kita bisa mengedit di sini sesuai data pelanggan tersebut. Kemudian masuk ke halaman layanan yang tersedia di sini. Di sini ada tercantum ada jenis layanannya di situ, kemudian harga juga tercantum di situ. Ini adalah tampilan halaman layanan yang tersedia. Kemudian tambah layanan baru. Sebenarnya tidak jauh berbeda tadi tampilan tambah pelanggan. Sini cuma beda input data. Di sini input data layanan baru, sedangkan yang tadi itu input data pelanggan. Dan ini adalah tampilan tambah layanan baru. Kemudian edit layanan. Masuk ke edit layanan di sini. Ketika ada layanan yang ingin kita edit, maka ini adalah tampilan edit layanannya. Baiklah, kita lanjutkan. Berikut adalah tampilan halaman laporan transaksi. Jika kita klik laporan, maka akan tampil tabel seperti berikut. Yang tampilkan nama pelanggan, tanggal transaksi, harga transaksi, berat cucian, tanggal pengambilan, status. Dan di sini terdapat beberapa aksi, yaitu cetak dan edit. Berikut adalah untuk membuat transaksi baru. Jika ada pelanggan yang ingin melaundry cuciannya, halaman ini akan tampil jika kita klik transaksi. Di sini yang perlu dimasukkan adalah nama pelanggan, tanggal masuk transaksinya, harga transaksi, dan berat cuciannya. Setelah itu terdapat edit status transaksi, itu dari menu laporan tadi. Jika kita klik edit di salah satu data pelanggan, maka akan tampil seperti ini. Fungsi dari edit ini adalah untuk mengubah statusnya, status pembayaran, dan tanggal selesainya dibayar. Nah, ini adalah halaman untuk cetak kwitansi atau bill. Dari laporan tadi kita
klik salah satu untuk dicetak, maka akan tampil seperti ini dan kita bisa langsung memprintnya di ukuran kertas yang kecil. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.